Selamat datang kembali di YouTube channel SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk menyusuri kembali kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu, yang masih dapat kita pelajari hingga saat ini. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki kembali menuju era kejayaan Majapahit, yakni pada saat masa pemerintahan Raja Jayanegara. Dari berbagai catatan yang ada tentang keberadaan Istana Majapahit, terdapat salah satu catatan yang dianggap paling menarik dari semua catatan yang pernah ditulis. Catatan itu adalah tulisan dari seorang petualang dari Eropa, bernama Odorico da Pordenone. Catatan perjalanannya dicetak dalam sebuah buku yang berjudul I Viaggi di Fred Odorico. Buku ini ditulis kembali oleh James Derash, dan diberi judul A Java Travelers Anthology. Catatan ini dianggap sebagai sebuah catatan penting yang mengungkap tentang kondisi Istana Majapahit pada masa lalu. Kunjungan Odorico Matiusi ke Majapahit dilakukan antara tahun-tahun 1321 sampai tahun 1322 Masehi. Diperkirakan perjalanan ke Tanah Jawa itu berlangsung pada masa pemerintahan Prabu Sri Jayanagara. Odorico da Pordenone, yang juga dikenal dengan nama Odorico Matiusi, adalah seorang biarawan yang berasal dari Italia di abad pertengahan. Sebagai biarawan, Odorico mempunyai tugas mengabarkan Injil ke wilayah Asia pada bulan April tahun 1318. Dalam perjalanannya, dia mengunjungi berbagai wilayah seperti Persia, Turki, India, hingga akhirnya sampai ke Nusantara, yakni di Pulau Sumatera. Dari Sumatera, Odorico melanjutkan perjalanan ke Jawa, dan diperkirakan tiba di Jawa antara tahun 1321 hingga 1322 Masehi, yakni pada era pemerintahan Prabu Sri Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Yang menarik dari catatan Odorico da Pordenone adalah, terdapat sebuah ulasan tentang Istana Majapahit dari sisi struktur, dan bahan yang digunakan. Odorico mencatat bahwa Istana Majapahit ternyata dilapisi emas. Pada saat singgah di Jawa, Odorico sempat menulis sebuah catatan tentang Majapahit. Secara keseluruhan, catatannya tentang kondisi Majapahit adalah sebagai berikut. Saya pergi ke sebuah pulau lain bernama Jawa, yang memiliki garis keliling pantai sepanjang 3000 mil. Raja Jawa memiliki 7 raja lain di bawah kekuasaan utamanya. Pulau ini dianggap sebagai salah satu pulau terbesar di dunia, dan seluruhnya dihuni. Hasil buminya berlimpah, ada cengkeh, buah pala, kemukus, serta segala macam rempah lainnya. Juga terdapat jenis makanan lain dalam jumlah besar, kecuali anggur. Raja Jawa memiliki sebuah istana besar, mewah, dan paling menakjubkan dari yang pernah saya lihat. Istana Raja dilengkapi dengan tangga lebar dan megah ke arah ruangan di bagian atas. Seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas yang ditempa dan juga lapisan perak, di mana ada gambar-gambar ksatria diukir pada lapisan emas. Setiap ksatria dihiasi dengan sebuah mahkota emas kecil yang bertatakan beragam batu mulia. Atap istananya terbuat dari emas murni, dan seluruh ruangan bawah dilapisi oleh lempeng-lempeng kotak yang terbuat dari emas dan perak. Han Yang Agung, atau Kaisar China, sering mengadakan peperangan dengan Raja Jawa.
Akan tetapi serangannya selalu berhasil dipatahkan, dan kemudian dipukul mundur oleh pasukan Raja Jawa. Catatan Odorico da Pordenone tentang Istana Majapahit yang besar, berlapis emas dan perak tersebut, pada dasarnya adalah sebuah kesaksian sejarah pada masa lalu. Informasi tersebut juga pernah ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama adalah sebuah kitab kuno yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Saat ini Negara Kertagama banyak dipelajari oleh para ahli sejarah dan dijadikan sebagai salah satu literatur rujukan untuk mempelajari Majapahit. Prapanca dalam Negara Kertagama mencatat ada sebuah bangunan yang berstruktur besar seperti kesaksian Odorico da Pordenone. Bangunan itu juga digambarkan tinggi dan tidak dapat dibandingkan dalam hal kemewahannya. Empu Prapanca dalam buku ke-9 Kitab Negara Kertagama juga mencatat secara khusus tentang bangunan istana yang ciri-cirinya hampir sama dengan yang dicatat oleh Odorico da Pordenone. Di sebelah timur, ada rumah tinggi menjulang berhias lambang kerajaan. Itulah balai tempat terima para tamu Sri Nata di Wilwatikta. Semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang, mereka berkumpul di kepatihan tamu negara. Itulah Balai Witana, tempat tahta, yang berhias serba indah. Keindahan istana yang ada di dalamnya bagai di atas kahyangan. Semua rumah bertiang kuat, berukir indah, dibuat berwarna-warni. Temboknya terbuat dari bata merah pating berujul, bergambar aneka lukisan. Genting dan atapnya, semarak serba indah dipandang mata, dan menarik perhatian. Bunga tanjung, kesara, campaka, dan lain-lainnya terpencar indah di halamannya. Di antara para pemerhati sejarah berpendapat bahwa catatan Odorico da Pordenone jika dibandingkan dengan informasi Prapanca, terdapat beberapa kesamaan, meskipun keduanya menjelaskan dengan detail yang berbeda. Odorico mencatat istana Majapahit sangat indah, megah, berlapis emas dan perak. Sedangkan Empu Prapanca menggambarkan sebuah bangunan tinggi, luas dan tidak ada yang menyamai dalam hal keindahan, kemewahan dan hiasan-hiasan yang terdapat pada istana. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel SMC Media Visitama YouTube channel. Agar kita dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.